Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Penmas Plus dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kembali lagi hari ini kita akan berdiskusi. Kita akan menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Sambungan dari materi pendaftaran IPDN 2022 sebelumnya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita semakin semangat memposting video-video selanjutnya teman-teman. Baik, tanpa basa-basi lagi, hari ini kita akan membahas dokumen apa saja yang diupload ketika mendaftar IPDN tahun 2022 dan apa saja seleksi yang akan kita hadapi ketika kita sudah mendaftar dan lulus administrasi. Baik teman-teman, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita akan mulai. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai dokumen yang diunggah ketika mendaftar online IPDN 2022. Untuk yang pertama, yang diunggah adalah KTP elektronik ya bagi peserta yang berusia 17 tahun ke atas ya. Bagi teman-teman atau bagi yang umurnya di bawah 17 yang belum bisa mengurus KTP elektronik, maka teman-teman bisa menggunakan kartu keluarga teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak ada kartu keluarganya, maka mohon maaf teman-teman tidak bisa mendaftar melalui pendaftaran online IPDN 2022. Sebaiknya sebelum mendaftar diurus terlebih dahulu ke Disduk Capil atau Dinas Pencatatan Sipil setempat. Baik teman-teman, untuk filenya ya. Untuk filenya ukurannya itu adalah 100 sampai 200 kilobyte. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 2 ya, berdomisili minimal 1 tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP, KK, surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan domisili. Apabila terbukti melakukan duplikasi, pemalsuan, rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik teman-teman, bagi teman-teman misalnya teman-teman tinggal di provinsi Jawa Barat, tetapi dalam 1 tahun terakhir ya teman-teman pindah provinsi, misalnya teman-teman pindah ke provinsi Jawa Timur misalnya. Jadi teman-teman harus ada KK sesuai dengan KK Jawa Timur teman-teman. Jika teman-teman memilih tempat seleksinya atau tempat ujiannya itu penempatannya adalah di Jawa Timur. Tapi apabila teman-teman masih menggunakan KTP atau KK yang lama di provinsi Jawa Barat, maka teman-teman mencoba seleksinya untuk penempatan di Jawa Barat kan gitu. Kenapa teman-teman? Karena untuk setiap provinsi itu kuotanya berbeda-beda teman-teman. Misalnya untuk tahun ini Sumatera Utara hanya 71 peserta saja yang diambil kan gitu. Provinsi lain bisa jadi 50, bisa jadi 40, bisa jadi 20 kan gitu. Jadi nanti dia sebarannya berbeda-beda teman-teman. Minimal teman-teman, kalaupun tidak ada belum keluar misalnya KTP-nya, entah belangko habis atau alasan lainnya, maka teman-teman hanya perlu misalnya menunjukkan surat keterangan atau resi bahwa teman-teman sudah tinggal, sudah berdomisili setahun di provinsi di tempat teman-teman yang mau mendaftar tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Sudah paham ya? Baik. Yang ketiga ya, ijazah asli atau fotokopi legalisir ya. Teman-teman ya, untuk yang ketiga ini teman-teman wajib disuruh mengupload ijazah asli. Minimal itu adalah fotokopiannya tapi dengan yang sudah dileges ya. Kalau enggak yang belum dileges atau dilegalisir, maka teman-teman tidak bisa mendaftarnya kan gitu. Ini khusus teman-teman yang dia sudah lulus. Misalnya teman-teman yang sudah lulus tahun 2021 atau tahun ini, atau teman-teman yang sudah lulus di tahun 2020, atau teman-teman yang sudah lulus di tahun 2019 ya. Sama seperti yang kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman, maksimal pendaftaran itu berumur 21 tahun terhitung sebelum tanggal 1 September 2022. Kemudian teman-teman, untuk filenya itu ukurannya 100 sampai 700 KB. Kalau di atas itu, di atas 700 KB, teman-teman tidak bisa nanti mengunggahnya. Kan gitu, langsung ditolak oleh sistem. Begitu juga ketika berkas teman-teman itu di bawah 100 KB, maka langsung ditolak sistem juga. Oke, untuk yang keempat ini adalah surat keterangan kelas 12 SMA atau madrasah aliyah yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap stempel basah bagi siswa SMA lulusan tahun 2022 ya teman-teman. Iya, bagi lulusan 2022.
diunggah dalam file PDF sama ya ukurannya dengan yang ijazah tadi ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang belum lulus, jadi teman-teman tetap bisa mendaftar. Caranya apa? Teman-teman harus melampirkan nih surat keterangan bahwa teman-teman kelas 12 ya. Itu yang dilampirkan. Oke? Sudah paham ya teman-teman? Jadi kalau teman-teman sudah tamat, nggak perlu lagi mengurus surat keterangan kelas 12 ini. Dan begitu juga teman-teman yang belum tamat, tidak perlu lagi memikirkan apakah mengupload ijazah atau fotokopinya kan gitu. Oke? Sudah paham ya? Baik, yang kelima, surat keterangan orang asli Papua ya. Ukurannya 100 sampai 400 KB. Ya, ini teman-teman sudah kita bahas juga di video selanjutnya sebelumnya ya. Mohon maaf. Di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai surat keterangan orang asli Papua ini bagaimana ya. Nanti bisa teman-teman formatnya bisa unduh nih di http://spcp.ipdn.ac.id. Ukurannya 100 sampai 400. Ini hanya untuk teman-teman kita yang berasal dari Papua dan Papua Barat. Oke? Sudah paham ya? Baik, kita lanjut ke file selanjutnya. Untuk yang keenam ini teman-teman ya, fakta integritas dengan format yang dapat diunduh di website ini teman-teman ya. Ya teman-teman, jangan bingung-bingung ini di mana dapatnya ya. Langsung searching aja nanti di websitenya, ada nanti itu ya. Di selanjutnya diketik dan diunggah dalam file ukuran 100 sampai 700 juga teman-teman ya. Diketik, kemudian di print, baru ditandatangani, kemudian di scanning ya, kemudian di PDF kan, baru diunggah teman-teman. Oke, sudah paham ya? Baik, kemudian ya 7 surat keterangan bebas narkoba ya yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau BNN ya, Rumah Sakit Bayangkara Polri atau BNN Kabupaten Provinsi juga boleh teman-teman. Ya, diunggah tetap sama ya, 100 sampai 500 KB teman-teman. Ya, dalam bentuk apa? Filenya tetap PDF. Kemudian yang kedelapan, surat keterangan tidak buta warna. Ini juga sudah kita bahas kemarin. Tadi yang dikeluarkan oleh rumah sakit, pemerintah atau swasta. Ukurannya jangan lupa teman-teman, filenya PDF dan ukurannya 100 sampai 500 KB. Yang 9, pas foto berwarna ukuran 4x6 ya. Dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata ya. Ya, tak boleh berkacamata ya teman untuk IPDN, serta mengenakan kemeja panjang berwarna putih polos dengan file 100 sampai 200 KB teman-teman. Ya. Untuk dokumen yang diunggah teman-teman ya, ini saja, ada 9 ini saja ya. Jadi teman-teman usahakan dari sekarang melengkapi ya, atau setidaknya teman-teman misalnya yang surat BNN misalnya, surat keterangan bebas narkoba, teman-teman sekarang kalau bisa sudah tahu kian di mana nih, misalnya kabupaten teman-teman, oh misalnya di jalan ini nih BNN-nya, supaya apa, nanti teman-teman nggak mencari lagi kan gitu, sudah tahu dari sekarang. Kemudian juga surat bagi teman-teman yang sudah tamat, ijazahnya ya, silakan segera diambil ke sekolahnya, supaya apa, nanti tidak buru-buru di situ, misalnya nanti pendaftaran di situ teman-teman baru sibuk kan gitu. Kemudian pas foto juga bisa teman-teman siapkan dari sekarang ya, atau KTP elektronik bagi yang sudah 17 tahun, atau kakaknya bagi yang misalnya sudah hilang atau lain-lainnya, supaya diurus dari sekarang teman-teman ya. Jadi cuma 9 ini saja teman-teman ya yang diunggah nanti ketika pendaftaran online-nya teman-teman. Jadi teman-teman, kita tidak perlu lagi ngirim nanti via pos, kemudian ngirim lagi via ekspedisi atau kurir lainnya, nggak perlu lagi kita mengirim ke IPDN sana. Semua seleksinya itu untuk administrasi, semua pure atau semua murni itu semua dilakukan secara online. Jadi teman-teman, kalau teman-teman salah upload, teman-teman misalnya macam pas foto tadi, teman-teman buat latar belakangnya warna biru atau warna putih atau warna hitam, jadi teman-teman gagal di awal ya, gagal di administrasi sebelum teman-teman bertanding di ujian. Jadi sangat krusial sekali teman-teman ketika teman-teman harus menyiapkan, kemudian harus betul-betul mengupload dokumen-dokumen ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham, dan bolehlah kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya teman-teman. Oke, ini tahapannya. Tahapan seleksi IPDN itu apa saja teman-teman kan gitu ya. Baik, yang pertama, pelamar mendaftar secara daring ya atau online. Udah pasti seperti yang saya katakan tadi ya teman. Di mana? Di website dikdin.bkn.go.id ya. Nanti teman-teman di sana diperintahkan membuat akun teman-teman, membuat akun SSCASN ya, Sekolah Kedinasan tahun 2022. Setelah itu teman-teman diarahkan kemudian login ya. Sekilas teman-teman, ketika teman-teman membuat akun ini, disinilah dipinta nanti file KTP teman-teman, file KTP atau file KK teman-teman. Kemudian juga teman-teman nanti di tahap ini teman-teman diperintahkan mengupload pas foto teman-teman ya. Iya, kemudian setelah teman-teman berhasil membuat akun, sukses, nicknya terbaca sistem, maka teman-teman
login dan menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan. Jadi ketika nanti teman-teman di posisi 2 ini, teman-teman ada disuruh membuat password, kemudian disuruh mengkonfirmasi passwordnya, kemudian nanti membuat pertanyaan-pertanyaan pengamanan ya teman-teman. Ya. Setelah itu baru login lah teman-teman supaya bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Apa itu? Yaitu pelamar memilih. Ya. Yang keempat, pelamar memilih sekolah kedinasan dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi IPDN-nya. Pelamar pertama itu memilih ya teman-teman. Jadi seperti saya katakan di video-video sebelumnya, website ini, SSCASN ini, semua sekolah kedinasan semuanya bermuara ke website ini teman-teman. Ya, muaranya atau pusatnya semua ke website dikdin.bkn.go.id ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti memilih. Teman-teman misalnya mau coba IPDN, maka teman-teman nanti memilih IPDN. Kalau teman-teman mau sekolah kedinasan lainnya, misalnya STAN, STIS, teman-teman, maka ketika mendaftarnya teman-teman memilih dari sekolah kedinasan yang teman-teman mau lamar kan gitu. Tapi hari ini kita pilih coba dulu misalnya IPDN. Setelah teman-teman memilih IPDN, maka memilih mengisi biodata. Biodata apa saja yang diisi, ya kan? Biodata ini nanti lengkap teman-teman, termasuk biodata orang tua teman-teman semuanya, kemudian biodata tinggi badan teman-teman, kemudian biodata asal sekolah teman-teman, semuanya ini diisi di biodata ini teman-teman. Tapi biodatanya semua kalau teman-teman sudah menyiapkan segala persyaratan ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, teman-teman tidak usah khawatir karena semua syarat-syarat itu semua di situ sudah nanti yang akan diisikan di biodata ini. Ya, kemudian mengunggah dokumen yang mana? Dokumen yang 9 tadi teman-teman. Yang 9 tadi yang diunggahkan gitu. Iya, sudah paham ya? Oke, yang kelima, pelamar menyelesaikan pendaftarannya ya dengan mengecek resumnya dan mengecek bukti pendaftarannya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah mengisi biodata, mengunggah dokumen yang 9 tadi, maka teman-teman harus mengecek kembali datanya. Kenapa dicek? Ketika teman-teman menyelesaikan atau membuat finish pendaftarannya, maka teman-teman tidak bisa lagi mengedit kan gitu. Ya, bukan macam misalnya di status media sosial ketika kita sudah post, kalau kita nggak seret, kita bisa edit. Bukan. Ketika teman-teman sudah resume, ketika teman-teman sudah mengklik tombol ya, finish, maka teman-teman tidak bisa lagi mengeditnya. Jadi sebelum itu teman-teman harus cek dulu. Dan teman-teman, kalau teman-teman belum resume, ya, belum melakukan pengecekan dan resume, maka teman-teman ketika sudah habis masa pendaftarannya, teman-teman belum resume juga, maka teman-teman dianggap belum mendaftar. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman. Antara teman-teman harus dengan seyakin-yakinnya bahwa dokumen-dokumennya, dengan seyakin-yakinnya bahwa biodata-biodatanya adalah benar. Dan teman-teman jangan panik atau jangan ketakutan. Oh iya ya, nanti salah nih kan gitu. Jadi teman-teman kalau bisa ketika mendaftar itu usahakan didampingi oleh yang ahli. Ya, yang ahli dengan apa? Yang biasa mendaftarkan teman-teman mendaftarkan orang-orang yang mau masuk ke sini kan gitu. Atau teman-teman bisa misalnya meminta masukan dari teman-teman yang lain kan gitu. Ajak temannya, oke kita cekkan, mana tahu saya salah kan gitu. Boleh teman-teman ajak temannya. Supaya apa? Supaya pendaftarannya memang betul-betul dan teman-teman dipastikan nanti tidak gagal administrasi. Kemudian teman-teman mencetak bukti pendaftaran. Teman-teman nanti harus mencetak tuh semua bukti pendaftarannya. Setelah resume nanti keluar tuh di bawah file unduh untuk bukti pendaftarannya, ya. Oke? Sudah paham ya teman-teman? 1 sampai 5 ini tahapannya? Ya, baik, kita lanjut. Masih panjang nih. Yang keenam, ya, verifikasi dokumen persyaratan administrasi, ya. Verifikasi ini teman-teman dilakukan oleh panitia penseleksi sendiri atau orang IPDN itu sendiri teman-teman. Jadi yang memverifikasi artinya file kemudian biodata yang teman-teman isikan di website SSCASN Dikdin itu, maka ketika teman-teman ada yang salah maka langsung dinyatakan teman-teman tidak lulus. Tapi kalau teman-teman benar, maka langsung nyatakan selamat Anda lulus dan bisa mendapatkan yang namanya tahap selanjutnya kan gitu. Setelah diverifikasi dokumennya oleh pihak panitia, maka nanti diumumkan hasil verifikasinya. Ya, nanti teman-teman bisa mendapatkan misalnya filenya berapa nih. Ya, disinilah teman-teman bisa mengetahui berapa pendaftar IPDN se-Indonesia. Misalnya ada 100, 200, atau 300, atau 10.000, 30.000, 40.000. Nanti teman-teman dapatnya di sini. Ya, di hasil verifikasi dokumen ini kan gitu. Berapa saingannya teman-teman tahu di situlah. Ya, di tahap ini. Setelah diumumkan verifikasi administrasinya, maka masuk kita ke yang 8. Pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen, persyaratan administrasi pendaftaran, melakukan pembayaran. Ya, ini pembayaran biaya ya. Pembayaran biaya seleksi kompetensi
dasar SKD sesuai dengan kode billing teman-teman. Jadi setelah pengumuman administrasi yang poin 7 ini teman-teman, di file ya, di file Dikdin atau di akun Dikdin teman-teman nanti dilampirkan di situ yang namanya kode billing. Kode billing ini setiap pendaftar, setiap orang yang dinyatakan lulus administrasi itu kode billingnya berbeda-beda teman-teman biasanya. Teman-teman membayar sesuai dengan kode billing yang tertera di akun teman-teman. Jangan pula teman-teman mau membayar punyanya tapi dia membayarkan dengan kode billing orang lain. Jangan kan gitu. Berarti kode billing temannya yang dibayar kan gitu. Kode billing teman-teman tidak dibayar. Jadi pengumuman verifikasinya itu teman-teman semua dapatnya di website IPDN atau di akun teman-teman masing-masing. Begitu juga dengan kode billingnya. Itu nanti di akun teman-teman masing-masing nanti yang ditemukannya. Oke. Kemudian 9, pelamar yang telah membayar ya biaya seleksi tersebut dan mencetak kartu ujian ya. Maka ketika teman-teman sudah membayar, maka teman-teman harus mencetak kartu ujian. Di kartu ujian ini nanti disitulah tertera kapan teman-teman ujiannya. Ya. Kapan teman-teman ujiannya. Kemudian di mana teman-teman ujiannya, jam berapa teman-teman ujiannya. Lagi-lagi saya ingatkan itu semua teman-teman dapatkan di akun Dikdin teman-teman masing-masing. Dan jangan ingat ya. Jangan ingat teman-teman supaya nick dan passwordnya itu kalau bisa ketika setelah mendaftar langsung ditulis di mana misalnya di tempat rahasia teman-teman. Supaya apa? Supaya jangan sampai kelupaan password. Ya. Setelah itu nanti di website IPDN ada nanti pengumuman peserta SKD-nya. Ya. Di sini juga nanti tersaring ya teman-teman. Yang lulus administrasi tadi sudah tersaring berapa orang. Yang gugur yaitu yang salah dalam mengupload atau salah dalam biodatanya. Kemudian yang belum bayar itu juga tersaring. Yang belum bayar mereka tidak berhak mengikuti ujian SKD, seleksi kompetensi dasar. Teman-teman yang bayar saja yang bisa mengikuti ujian SKD kan gitu. Kalau tahun-tahun kemarin itu biaya pendaftarannya teman-teman itu hanya 50.000 teman-teman. Nggak mahal ya, 50.000. Jadi 50.000 itu untuk biaya pendaftaran atau untuk biaya seleksi kompetensi dasar teman-teman. Baik, sudah paham ya? Kita lanjut. Ya, kemudian masuk itu nanti ke pelaksanaan SKD-nya teman-teman. Teman-teman yang sudah nyatakan membayar, kemudian sudah mendapatkan kartu ujiannya, teman-teman harus mengikuti yang namanya ujian yang pertama ini teman-teman. Ya, selain ujian yang ibaratnya yang akademiknya yang pertama teman-teman. Apa saja itu di SKD itu? SKD saya ulangi kepanjangannya seleksi kompetensi dasar. Materi yang diujikan itu ada 3 teman-teman. Yang pertama tes wawasan kebangsaan. Ini nanti soalnya ada 30 teman-teman. Mengacu pada tahun ini ya teman-teman. Kemudian tes intelijensi umum atau TIU itu nanti ada 35 ya. Kemudian tes karakteristik pribadi itu ada 45 teman-teman. Jadi total ada 110 soal. Ya, pas ya? Ya, untuk minimal nilainya ya, untuk TWK teman-teman ya. Untuk TWK minimal nilainya itu 65 teman-teman. Kemudian untuk yang TIU itu minimalnya 85. Dan untuk yang TKP itu minimal nilainya 156 teman-teman. Ini berdasarkan tahun ini ya teman-teman. Kalau tahun depan mudah-mudahan sama seperti tahun ini. Bisa jadi nilai ini nanti bisa berubah teman-teman. Tahun sebelumnya itu cuma 126 teman-teman passing grade-nya untuk yang TKP. Tapi tahun ini menjadi 156. Kenapa? Karena tahun sebelumnya soalnya itu hanya 100 soal teman-teman. Ya, sedangkan tahun ini dia ada 110 soal. Dalam waktu 100 menit. Ya. 100 menit dalam 110 soal ini teman-teman. Ya. Kalau sebelumnya 90 menit dalam 100 soal. Tapi ke tahun ini 110 soal dalam waktu 100 menit. Baik, sudah paham ya? Soalnya semua pilihan ganda. Jadi teman-teman gak usah khawatir mengarang bebas karena pilihannya semua pilihan berganda ya. Untuk bagaimana materi seleksinya teman-teman boleh cek video-video di channel ini. Ada kok yang kami posting video-video sebelumnya. Untuk materi SKD ini teman-teman, semua sekolah kedinasan itu sama ya teman-teman. Materinya tetap yang 3 ini. Baik itu STAN, IPDN, STIS, STMKG, Poltekim itu semuanya sama. SKD-nya tetap TWK, TIU, dan TKP. Jumlah soalnya sama, waktunya juga sama, passing grade-nya juga sama. Baik, kita masuk ke yang 12, yaitu pengumuman hasil SKD-nya. Ya. Setelah teman-teman
lulus passing grade, kemudian adalah harapan teman-teman ya, adalah harapan teman-teman untuk lulus ke tahap selanjutnya ya. Tapi nanti di ranking lagi teman-teman, di ranking lagi berapa ranking yang tertinggi kan gitu, berapa orang yang tertinggi. Kalau tahun ini teman-teman saya perhatikan nilai terendah itu yang diterima masuk ranking itu teman-teman, nilainya 430-an teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mempersiapkan SKD ini, usahakan persiapkan dari sekarang dengan nilai 440 ke atas teman-teman. Dengan nilai maksimal itu 550 ya. Di pengumuman SKD ini banyak sekali ya, banyak sekali nanti yang gugur, yang tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ke tahap selanjutnya itu tes kesehatan tahap 1. Tes kesehatan tahap 1 itu teman-teman ya, semua nanti diperiksa teman-teman. Termasuk teman-teman mohon maaf, itu teman-teman juga nanti disuruh tidak menggunakan satu busana pun begitu. Semua diperiksa kan gitu. Teman-teman disuruh telanjang lah di depan panitianya dan dicek untuk memastikan teman-teman kondisi teman-teman itu adalah kondisi yang sehat ya. Setelah itu nanti diumumkan ya, tes kesehatan tahap 1 ini diumumkan hasilnya berapa, hasilnya apa kan gitu. Di sini nanti biasanya nggak pernah banyak yang digugurkan ya, tapi pasti ada juga yang digugurkan teman-teman. Kemudian setelah pengumuman ya, setelah pengumuman hasil tes kesehatan tahap 1, teman-teman mengikuti yang namanya tes psikologi, integritas dan kejujuran. Tahun ini tes ini ada teman-teman. Iya, kalau bagaimana tesnya nanti kita kupas tuntas bagaimana tesnya dengan teman-teman kita yang sudah lulus di IPDN teman-teman. Ya. Kemudian yang ke-16 pengumuman hasilnya, hasil psikologi, integritas dan kejujuran ini teman-teman. Ya. Di sini juga ada sistem gugurnya teman-teman. Yang tidak bagus psikologinya, yang tidak bagus integritasnya, dan yang tidak bagus kejujurannya, maka bisa jadi teman-teman gugur dalam seleksi ini. Dan ketika pengumuman hasilnya, teman-teman dinyatakan tidak lulus kan gitu. Baik, kita lanjut. Iya, ini penentuan tahap akhir ya teman-teman. Di Pantokhir inilah teman-teman yang setelah ini maka tidak ada lagi seleksinya, tidak ada lagi ujiannya. Di Pantokhir inilah yang menentukan apakah teman-teman lulus ke kampus IPDN Jatinangor atau tidak ya. Di Pantokhir ini teman-teman yang pertama itu ya, diverifikasi dulu dokumen-dokumen administrasi teman-teman. Apakah ada di sini yang menggunakan dokumen palsu, maka teman-teman tidak bisa lulus di Pantokhir ini. Kemudian tes kesehatan tahap 2. Tes kesehatan tahap 2 ini ya, diperiksa lagi kesehatan teman-teman, termasuk juga kesehatan jiwa teman-teman ya. Kalau ada yang gila atau lain nanti ketahuan di sini teman-teman. Kemudian tes kesemaptaan dan pemeriksaan penampilan ya. Tes kesemaptaan ini teman-teman ya, sama-sama kita ketahui kesemaptaan itu lari ya. Lari 12 menit, kemudian push up, sit up, shuttle run, kemudian full up teman-teman ya. Tes kesemaptaan itu aja. Sama seperti tes kesemaptaan nasional yang berlaku secara nasional lainnya kan gitu. Kemudian pemeriksaan penampilan. Iya, penampilan teman-teman diperiksa juga. Di sini juga teman-teman sepertinya bisa menampilkan bakat teman-teman, ya kan gitu. Bakat yang sesuai dengan akademik ya, bukan misalnya bakatnya misalnya bakat yang bukan berkaitan dengan akademik, itu enggak kan gitu, tapi berkaitan dengan akademik. Kemudian setelah di Pantokhir ini 3 tes ini teman-teman lalui, maka teman-teman akan menantikan hasil dari pengumuman akhirnya teman-teman ya. Di pengumuman akhir inilah teman-teman dinyatakan lulus atau tidaknya di IPDN kampus Jatinangor teman-teman ya. Kemudian setelah itu teman-teman yang lulus wajib registrasi ya, calon peraja di IPDN ya. Teman-teman registrasinya, setelah itu nanti teman-teman akan dipanggil ke kampus IPDN Jatinangor untuk apa? Untuk mengikuti pendidikannya dengan sistem asrama teman-teman ya. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Jika ada yang kurang paham, teman-teman bisa tanyakan langsung di kolom komentar ya. Insya Allah sebelum 1000 subscriber saya bisa menjawab ya langsung ya. Tapi kalau udah 1000 nanti belum tahu juga. Enggak ya. Iya, mudah-mudahan bisa tetap semua pertanyaan di kolom komentar bisa nanti kita jawab ya. Kita jawab apa-apa saja. Kalau kurang jelas nanti ya kan, boleh kita buat video selanjutnya, part selanjutnya untuk menjelaskannya teman-teman. Oke, baik, terus pantau channel ini teman-teman, karena channel ini adalah channel yang insya Allah bermanfaat ya bagi teman-teman, bagi saudara teman-teman, kemudian bagi orang-orang yang ingin sukses di masa depan teman-teman. Baik, terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa
subscribe ya. Subscribe itu nggak bayar, teman-teman bisa mendapatkan hal-hal yang baik di subscribe ini. Dan kami juga mendapatkan hal-hal yang semangat luar biasa ketika teman-teman mensubscribe channel ini kan gitu. Next seri selanjutnya ya, pantau terus akun ini. Kita akhiri dengan semangat pagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.